Saya didampingi oleh Karokop Polda Sutra, kemudian Dirwum akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan operasi Pekat 2025. Operasi Pekat ini merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda. Di Polda Sutra sendiri, operasi Pekat dengan sandi Pekat Anoa 2025 bersama dengan jajaran atau wilayah Polda lainnya secara serentak melaksanakan kegiatan selama 14 hari, yaitu terhitung 1 Mei sampai 15 Mei yang berakhir tadi malam. Oleh karenanya, kesempatan sore ini kami ingin menyampaikan hasil selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2025 yang dilaksanakan oleh Polda Sutra dan Polres jajaran. Kami sampaikan bahwa operasi Pekat ini fokus kepada penanggulangan praktek-praktek premanisme dan gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat. Kami sampaikan hasilnya ini seluruh jajaran, ya, bahwa selama kurun waktu operasi Pekat tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, jumlah kasus yang berhasil ditangani yaitu sebanyak 269 kasus dengan jumlah tersangka 97. Ini kasus terdiri dari beberapa kasus. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah fokus kepada penanggulangan premanisme. Untuk kasus premanisme sendiri, jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Sutra dan jajaran yaitu sebanyak 32 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 51. Adapun rinciannya yang saat ini ditangani atau naik ke sidik oleh Polda Sutra, dalam hal ini Dirkrimum, yaitu sebanyak 5 kasus atau 5 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 15. Di hadapan rekan-rekan ini ada 5 tersangka. Untuk tersangka lainnya saat ini ditangani atau berada di Polsek Baruga dan di Polres Konawe. Jadi ada kaitannya tersangka lainnya sebanyak 6, ya. Ada di Polsek Baruga, perkara yang sedang ditangani Polsek Baruga, kemudian juga Polsek Konawe. Sisanya penanganannya ada yang dilakukan dengan melalui pembinaan. Adapun barang buktinya ini beragam, ya, mulai dari senjata tajam, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 maupun uang yang bisa rekan-rekan atau berada di hadapan rekan-rekan. Selain itu juga selama kurun waktu operasi Pekat ini yang saya sampaikan tadi bahwa selain premanisme juga mengungkap beberapa tindak pidana lainnya. Ini nanti akan kami rilis tersendiri seperti narkoba. Narkoba kita mengungkap 17 kasus dengan 17 tersangka, kemudian perjudian 6 kasus dengan 24 tersangka, ada juga prostitusi 7 kasus 13 tersangka, kemudian penganiayaan 14 kasus 14 tersangka, kemudian pengancaman 4 kasus 8 tersangka, senjata tajam 17 kasus 20 tersangka. Operasi Pekat ini walaupun sudah berakhir, namun ke depan
rangka penanggulangan premanisme dan praktek-praktek yang meresahkan masyarakat tetap akan dilanjutkan melalui kegiatan kepolisian, baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui kegiatan pencegahan, baik preemptif, preventif maupun penegakan hukum. Ini merupakan komitmen Polda Sultra dan jajaran untuk dapat memastikan situasi yang nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas dari keresahan terhadap praktek-praktek yang meresahkan masyarakat. Sekali lagi, walaupun operasi pekat sudah berakhir, namun dalam rangka menciptakan situasi yang nyaman bagi masyarakat beraktivitas, kegiatan-kegiatan tetap akan dilanjutkan melalui kegiatan kepolisian, yaitu kegiatan rutin maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menciptakan situasi yang kondusif dan masyarakat tetap nyaman, tetap tenang dalam beraktivitas. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa kita di sini ada 4 orang tersangka. Yang pertama terkait kasus pungutan liar sebagai tukang parkir, namun dengan menggunakan senjata tajam. Dan ini adalah barang bukti yang dibawa oleh kedua tersangka yang paling. Kemudian yang di kiri, nomor 2 kiri, ini adalah kasus terkait perampasan kendaraan bermotor ada 2, ya, dengan modus atau motifnya dengan jual beli di media online, kemudian dengan menjanjikan pertemuan di suatu tempat. Setelah ada ketemu, orangnya didorong dan kendaraannya dibawa. Kemudian yang paling ujung itu sama terkait tadi yang disampaikan, namun yang bisa adalah barang buktinya adalah kendaraan roda 6 truk, dan pekerjaan dari pelaku ini adalah sebagai eksternal atau debt collector. Itu juga mengambil 1 unit roda 6 yang tadi disampaikan bahwa keterkaitan pelakunya ada yang tiganya ada di Polres Konawe. Apakah keempat tersangka itu merupakan bagian dari operasi pekat Anwar? Ya, semuanya ini masuk pada bagian pelaksanaan operasi pekat Anwar 2025. Cukup ya? Setelah Pak, kalau mungkin personil yang dilibatkan secara keseluruhan dalam operasi pekat ini seluruh jajaran Polda dan Polres di Sulawesi Tenggara. Jumlah personil operasi pekat seluruh jajaran Polda termasuk Polres sebanyak 646 orang. Jadi seluruhnya melaksanakan operasi pekat. Kemudian Totalnya di seluruh Polda jajaran atau gimana? seluruh jajaran Polda, kemudian Polres. Kemudian saya sampaikan juga kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara, dengan berakhirnya operasi pekat ini, kami akan membentuk Satgas Operasi Premanisme. Ini sebuah operasi perintah dari Bapak Kapolri untuk melaksanakan operasi premanisme. Jadi khususnya sasaran kami adalah masalah premanisme. Saya ingatkan kepada masyarakat, kami juga siap untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kalau memangnya ada
informasi-informasi berkaitan dengan gangguan Kamtibmas khususnya premanisme, tolong disampaikan kepada kami di Polda maupun di Polsek, jajaran ataupun Polres. Kami akan siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk operasi premanisme ini berlaku tanggal 17 sampai tanggal 31. Namun demikian, apabila situasi apabila situasi masih berlanjut dari Bapak Kapolri, kami akan melanjutkan kegiatan ini sampai tuntas. Ini atensi dari pemerintah juga untuk membasmi premanisme khususnya di wilayah Polda Sumbar. Demikian. Pak Karo, satu lagi Pak, anggota Satgas pemberantasan premanisme ini apakah internal Polri atau melibatkan TNI dan Satpol PP Pak? Untuk Satgas Operasi Premanisme ini ya, kami internal dari kepolisian, ada beberapa satker yang kami libatkan untuk menangani gangguan premanisme ini. Pak, bisa dijelaskan Pak detailnya? Yang masalah premanisme yang merasakan masyarakat, terkhusus lagi yang mengganggu jalannya investasi negara kita, pemerintahan, khususnya di daerah-daerah wilayah industri. Ini terkhusus untuk menangani masalah preman yang mengganggu jalannya atau mengganggu investasi negara kita ini. Nanti kami akan turun tim, akan melakukan penyelidikan, kemudian akan melakukan apabila ditemukan bukti-bukti akan melakukan penegakan hukum. Ini kemudian satu yang paling menonjol kemudian tindakan premanisme yang paling menonjol di operasi pekat ini apa saja itu kemudian yang paling menonjol? Ya baik, yang paling menonjol kemarin dari laporan yang masuk dari Direktorat Kriminal Umum maupun dari Polres jajaran itu masalah pemerasan. Ini kategori memang masuk premanisme. Terima kasih kemudian.